warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bermuajahah di dalam majelis ilmu, di dalam majelis taklim dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan juga kepada kita semua yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang berhak menerima syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji. Sebenarnya kajian kita ini adalah kajian tarjih. Kajian tarjih yakni mengkaji putusan-putusan tarjih maupun fatwa-fatwa tarjih Muhammadiyah. Tetapi kita pun juga harus mendalami juga kitab Turas, yakni adalah kitab-kitab klasik yang ditulis oleh para ulama-ulama tempo dahulu. Dengan mendalami kitab-kitab tersebut ini juga akan memperkuat ketarjihan kita, sebagaimana yang dilakukan di PP yang bagian tarjih. Ternyata di samping mengkaji hasil putusan tarjih, fatwa-fatwa tarjih, ternyata juga kembali kepada kitab-kitab Turas, kitab-kitab kuning yang ini penting untuk kita bedah agar kita mendapatkan pelajaran-pelajaran dari para ulama-ulama tempo dahulu. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji berkaitan dengan Kitabul Fadhail, kitab yang membahas terkait dengan fadilah-fadilah, fadilah-fadilah suatu amalan yang kita ambil, yakni dari kitab Tadris Riyadhus Shalihin, yakni adalah kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Faisal bin Abdul Aziz Mubarak. Kemudian juga kita padukan kitab karangan ulama tempo dahulu yang sangat ini terkenal sekali, namanya adalah kitab At-Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri atau Al-Hafidz Al-Imam Zakiyuddin
Abdul Azim Abdul Qawi Al-Munziri. Ini adalah ulama yang sangat terkenal sekali. Di dalamnya ini adalah merupakan suatu anjuran-anjuran, perintah-perintah dari Allah maupun dari Rasulnya yang harus kita laksanakan. Kemudian tarhibnya adalah peringatan-peringatan, amalan-amalan yang harus dijauhi. Mudah-mudahan kita nanti dengan ilmu itu bisa menteladani sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita kaji berkaitan dengan hal yang penting sekali, yakni adalah babu fadlil masyi ilal masajid. Bab yang membahas terkait dengan apa sih keutamaannya berjalan menuju masjid Allah. Ternyata begitu dahsyat amalan pergi ke masjid dengan jalan kaki. Nah, rahasianya apa? Atau fadilahnya apa? Mari kita kaji dalam sebuah kitab, yakni adalah kitab Riyadhus Shalihin dengan kitab sarahnya adalah Tadris. Kitab Tadris Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Faisal bin Abdul Aziz Mubarak. Ini ulama yang sangat terkenal sekali. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini berasal dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada Abi Hurairah. Kita kenal Abu Hurairah itu adalah ashabus sufah yang paling banyak meriwayatkan hadis, tinggal di emperan masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau itu banyak sekali mendapatkan ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ghada ilal masjid aw raha a'adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati sahih oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man ghada ilal masjid, siapa yang berpagi-pagi mendatangi masjid atau sore hari mendatangi masjid, a'adallahu fil jannah, maka Allah akan sediakan surga nuzulan sebagai tempat tinggalnya. Kullama ghada aw raha, pada tiap-tiap ia berangkat ke masjid di pagi hari dan di sore hari. Nah, apa yang dimaksud dengan kata-kata ghada, berpagi-pagi ke masjid? Syekh Faisal menjelaskan yang dimaksud adalah al-murad bil ghudwi huna al-dhihab ilal masjid. Maksudnya adalah berangkat menuju masjid. Wa birawah, dan yang dimaksud dengan bersore hari itu adalah ar-ruju ilal masjid, artinya pulang ya dari masjid menuju rumah. Jadi selama ia pergi datang menuju masjid dan kemudian pulang dari masjid ke rumah di pagi hari dan di sore hari, maka Allah itu sudah menyediakan, membangunkan tempat yang disediakan buat mereka itu di surga. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa fil hadis fadlul ityanil masajid lis-shalah wal ibadah wal ilmi wal dzikri. Jadi di dalam hadis ini menjelaskan tentang keutamaan datang ke masjid-masjid untuk apa? Untuk melaksanakan sholat, kemudian untuk ibadah. Apakah ibadah dalam bentuk di situ zikir, membaca Al-Quran, kemudian menghadiri majelis ilmu. Nah, ini ternyata orang-orang yang membiasakan diri
hadir ke masjid ini ternyata Allah sudah siapkan tempat di surga. Dan ini sekali lagi berlaku bagi bapak dan ibu. Tidak ada pengkaplingan khusus untuk rajul, untuk bapak-bapak saja. Tetapi ibu-ibu juga punya hak yang sama untuk mendapatkan surga Allah melalui adalah ityanu ilal masjid, mendatangi masjid. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qala ba'da ulama, dan berkata sebagian ulama, adatun nas taqdimu ta'ami liman dakhala baitihim. Ada suatu kebiasaan manusia yang menghidangkan makanan ketika ada seseorang yang datang ke rumahnya. Artinya bertamu. Jadi seseorang yang bertamu ke tempat seseorang biasanya mendapatkan jamuan, mendapatkan satu hidangan. Wal masjidul baitullah ta'ala faman dakhalahu ayu waqtin kana minal lail aw nahar aqtallahu ta'ala ajrahu minal jannah. Jadi barang siapa yang mereka mendatangi masjid, masuk ke masjid kapan saja waktunya, apakah malam ataukah di siang hari, maka aqtallahu ta'ala ajrahu, Allah akan memberikan balasan pahala berupa apa? Minal jannati, adalah dari surga. Li'annahu akramul akramin, karena Allah ini adalah maha mulia, yakni di antara hamba-hambanya yang mulia. Jadi Allah yang maha mulia itu ingin memuliakan hamba-hambanya yang mulia. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan anjuran, merupakan satu perintah untuk mendatangi masjid, yakni dengan berjalan kaki. Tetapi hal yang demikian ini sesungguhnya bisa juga berarti dengan menggunakan kendaraan. Tetapi ketika para sahabat, ada sahabat yang paling jauh tempatnya dari masjid, kemudian lantas disampaikan kepadanya, apakah tidak lebih baik kalau kamu membeli tunggangan, yang tunggangan itu bisa kamu gunakan untuk pergi ke masjid, sehingga kamu tidak kepanasan, kamu lebih dekat lagi, lebih cepat datang ke masjid. Kemudian apa jawabnya? Ini tidak menjadikan aku lebih suka, tetapi yang saya harapkan, saya inginkan adalah setiap langkah kakiku menuju masjid ini, Allah akan memuliakan dengan menghapus dosa-dosa. Setiap langkah kaki akan menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Setiap langkah kaki yang kita langkahkan menuju masjid akan menjadikan Allah akan mengangkat derajat. Sehingga para sahabat cukup mereka mengatakan, biarlah. Padahal sahabat ini jauh dari masjid, tetapi tidak pernah terlambat datang ke masjid. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ini dari Abu Hurairah juga, masih diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tatahhara fi baitihi thumma madha ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min fara'idillah kanat utuwatuhu ihdaha taquttu qati'ah wal ukhra tarfa'u darajat. Rawahul Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Nah, Rasulullah bersabda, barang siapa bersuci dari rumahnya, summa madha. Di dalam kitab syarah dijelaskan madha itu adalah masa itu adalah berjalan. Kemudian setelah bersuci dari rumah, berwudu dari rumah, kemudian ia berjalan ke masjid di antara masjid-masjid Allah. Untuk apa? Liyaqdiya fardhatan min faraidillah, untuk melaksanakan sebagian kewajiban dari kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Kana qutuwatuhu, ya. Maka langkah-langkahnya ihdaha, salah satunya adalah takhuttu khati'ah, maka langkah-langkah tersebut akan menghapuskan dosa-dosanya. Satu langkah yang dia lakukan akan menghapuskan satu dosa. Wal ukhra tarfa'u darajah, kemudian langkah yang lain ini akan mengangkat derajat seseorang tadi ke derajat yang lebih tinggi. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh Faisal di dalam kitab syarahnya menjelaskan wa fi hadzal hadis fadlul masjid ilal masajid li ada'i shalah al-maktubah. Jadi keutamaan orang yang berjalan menuju masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, khususnya sholat berjamaah ataupun melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, seperti adalah menghadiri majelis ilmu, majelis taklim seperti pada malam hari ini. Ternyata satu langkah itu akan menjadikan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah, dan satu langkah juga akan mengangkat derajat kita. Tetapi di dalam hadis ini diantaranya persyaratannya adalah tatahharu fi baitihi, orang yang bersuci dari rumah. Dengan demikian sunnahnya itu ketika hadir ke masjid untuk melaksanakan sholat lebih dahulu bersuci dari rumah. Apakah tidak boleh di masjid? Boleh. Tetapi lebih utama adalah datang dari rumah dalam kondisi berwudu, karena setiap langkah nanti itu akan menjadikan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah, dan Allah akan mengangkat derajat kita. Dan selama di dalam perjalanan sampai sholat itu ternyata ada larangan untuk tasbih. Jenengan nate mireng Pak tasbih namanya. Tasbih itu larangan untuk menganyam jari. Atas ini. Larangan untuk menganyam jari. Dari mana? Ketika dari itu dari rumah sampai masjid itu ternyata ada tasbih, ternyata ini adalah dilarang. Para ulama mengatakan itu adalah makruh. Nah, kemudian setelah selesai sholat sudah usai, ternyata tasbih itu boleh. Karena suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai sholat kemudian berada berdiri, yakni di embaran masjid, ya, sambil berpegangan yang namanya kayu, lantas di atas. Dengan demikian tasbih itu boleh ketika dalam konteks bukan di dalam ibadah. Ya. Karena Pak, tasbih ini ternyata ini adalah gampang melarikan amaliyah ibadah kita. Karena ketika tasbih itu sudah terasa nyaman, sehingga ibadah-ibadah di dalamnya itu bisa terlupakan. Nah ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana rasulun minal ansar la a'lamu ahadan ab'ada minal masjid minhu wa kana la tukhti'uhu salatan faqila lahu law istaraita himaran tarkabuhu fi dhulma'i wa fil ramdhani qala ma yasurruni an munzili ila jambil masjid ini uridu ayaktuba li mamshaya ilal masjid
wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Faqala Rasulullah SAW, qad jama'a Allah laka dzalika kulluh. Ini rawahul Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ada hadis yang berasal dari Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab itu mengatakan ada seseorang dari kalangan Ansor. Ada sahabat dari Ansor yang tidak diketahui, ya, ada orang selain itu yang paling jauh rumahnya dari masjid. Jadi orang Ansor ini paling jauh dari masjid, tetapi tidak pernah ketinggalan di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Tempatnya jauh, kemudian dia tidak pernah terlambat, ya, terlambat di dalam melaksanakan sholat berjamaah, tidak terlambat atau menjadi makmum masbuk. Nah, langsung dikatakan oleh sahabat tersebut, oleh Ubay bin Ka'ab, disampaikan kepada seseorang sahabat dari Ansar tadi. Dikatakan, lau istaraita himaran tarkabuhu fi dhulma'i wa fi ramdha. Andaikan kamu membeli khimar, ya, membeli khimar, kemudian dengan khimar itu bisa kamu jadikan sebagai tunggangan, ya, untuk dapat mempercepat, yakni untuk menghadiri masjid dalam kondisi dalam saat yang gelap maupun panas terik matahari, kamu lebih aman, lebih cepat sampai. Jadi ini kan tawaran yang barangkali tawaran yang wajar. Sama dengan kita, ketika kita rumahnya jauh dari masjid, kemudian ada takmir yang punya niatan baik. Niatannya adalah, sudahlah, jenengan saya belikan sepeda, ya, sepeda agar menghadiri masjid lebih cepat lagi. Tetapi apa? Ternyata sahabat yang dari Ansar ini, mereka mengatakan, ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid, ya. Nah, ini tidak membuatku senang, ya, senang dekat atau di samping masjid. Jadi ini uridu ayaktuba mamsaya ilal masjid. Sesungguhnya aku menginginkan untuk dicatat, ditulis bagiku setiap perjalananku menuju masjid. Waruju'i idza raja'tu ilal ahli. Jadi setiap perjalanan menuju masjid dicatat oleh Allah. Kemudian ketika kembali pulang dari masjid menuju rumah kepada keluarganya juga tercatat, masih dicatat oleh Allah. Ini yang menjadikan sahabat Ansar tidak mau dekat dengan masjid, tidak mau dibelikan namanya kendaraan atau tunggangan. Alasannya adalah apa? Aku ingin setiap langkah kaki yang aku langkahkan, yang aku ayunkan ini menjadikan dosa-dosaku diampuni oleh Allah dan aku diangkat derajatnya. Ini alasan dari sahabat Ansar melakukan seperti itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad jama'a Allah laka dzalika kullah. Ya. Sungguh Allah telah mengumpulkan semuanya untuk kami. Jadi inilah ternyata perilaku sahabat-sahabat Nabi, yang mereka itu ingin semua amalan-amalan yang dilakukan ini adalah bernilai pahala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu an qala khalatil baqa'i qalal masjid fa arada banu Salimah ayyam taqilu qurbal masjid fa balagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahum balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid qalu na'am
Na'am ya Rasulullah, qad aradna dzalika faqala Bani Salamah diyarukum tuktab asarukum. Faqalu ma yasurruna anna kunna nahawwalna. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini berasal dari Jabir mengatakan bahwa di sekitar masjid itu masih ada beberapa bidang tanah yang kosong, ya, yang kosong. Ini di Masjid Nabi. Jadi Masjid Nabawi di situ dahulu ada beberapa bidang tanah yang kosong. Lantas Bani Salamah itu menginginkan untuk pindah. Jadi dari Bani Salamah ini mereka menginginkan pindah agar dekat dengan masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kabar ini didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Rasulullah mengatakan, "Balaghani annakum turiduna an tantakilu qurbal masjid." Kata Nabi, telah sampai berita kepadaku bahwa sesungguhnya kamu menginginkan untuk pindah menuju masjidku adalah Masjid Nabawi. Karena apa? Harapannya itu mungkin agar dekat dengan masjid, di samping masjid bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan tidak tertinggal ketika melaksanakan sholat berjamaah. Kalau lantas Bani Salamah tadi mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Qad aradna dzalika." Benar, sungguh kami menginginkan hal itu. Faqala, lantas Nabi mengatakan, "Ya Bani Salamah, wahai Bani Salamah, diyarukum tuktab atharukum." Tetap tinggallah kamu di rumah, enggak usah pindah. Diulangi oleh Rasul sampai 2 kali. Ya, diyarukum, tetap kamu tinggal di rumah, enggak usah pindah. Tuktab atharukum, niscaya Allah akan catat langkah-langkah kakimu menuju masjid itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqalu, lantas Bani Salamah lagi mengatakan, "Mayasurruna anna kunna nukhawwilna." Ya. Anna kunna nakhawwalna. Ya. Lantas mengatakan kalau begitu kami tidak suka untuk pindah. Jadi setelah Rasulullah memberitahu tentang keutamaan ya jauh dari masjid kemudian berjalan menuju masjid, ya, yang awalnya Bani Salamah ingin pindah di dekat Masjid Nabawi, ya, Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas ketika Rasulullah mengatakan diyarukum, ya, mengatakan diyarukum tuktab atharukum, tetap tinggal kamu, karena Allah akan mencatat langkah-langkah kakimu menuju masjid. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan di dalam kitab Bukhari, ya, dari riwayat Anas. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah motivasi kita agar kita memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berpikir memakmurkan masjid Allah? Sampai-sampai kalau kita mungkin perlu belajar juga misalkan berkaitan dengan manajemen masjid, yakni di Masjid Jogokaryan. Masjid Jogokaryan itu adalah masjid wakaf di Muhammadiyah dan menjadi percontohan nasional. Database jamaahnya di sekitar masjid itu kira-kira 100 meter dari masjid itu semua ada database-nya. Hingga ketika ada orang yang misalkan membutuhkan darah, misalkan ada yang membutuhkan darah karena operasi, ya, misalkan operasi, itu dengan mudah disampaikan kepada jamaah
akhirnya yang lain yang punya darah yang sama itu membantu. Ini kalau kita kelola punya database yang bagus sehingga masjid ini betul-betul berfungsi. Jadi kemakmuran masjid itu sangat berfungsi sekali untuk melayani tamu-tamu Allah yang datang ke masjid. Jangan sampai masjid itu ya dikunci ya untuk keamanan, tapi harus juga dipikirkan juga diamankan barang-barang yang memang ini penting, tetapi beri kesempatan ketika ada musafir, ada jamaah yang lain itu bisa terbuka melaksanakan salat. Di Jogokarian itu 24 jam itu terbuka. Kemudian di Al-Falah yang ini juga ngetren di daerah Sragen yang melayani jamaah, ada tempat tidurnya bagi musafir, begitu nyaman sekali. Ya, bagi yang mereka capek, kemudian disediakan yang namanya teh. Ternyata apa? Dari situlah melayani tamu-tamu Allah. Akhirnya apa? Allah memberikan satu karunia rezeki luar biasa. Jadi setiap bulan itu mendapatkan infak dari hamba Allah yang begitu besar. Inilah barangkali masjid-masjid yang penting untuk kita ikuti. Ini Masjid Muhammadiyah Jogokarian melayani jamaah luar biasa, sehingga masjid ini nanti akan memberikan satu manfaat buat umat, buat jamaah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima kita lanjutkan hadis. Wa an Abi Musa radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna a'dhaman nas ajran fi sholati ab'aduhum ilaiha mamsan fa ab'aduhum walladhi yantadiru sholata hatta yusalliyaha ma'al imam a'dhamu ajran min alladhi yusalliha thumma yanam. Muttafaqun alaih. Ini hadis ini disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dari Abu Musa radhiyallahu an yang berkata bahwa Rasulullah bersabda, inna a'dhaman nas ajran fi sholati. Sesungguhnya ya, yang manusia yang besar pahalanya, orang yang berpahala besar itu di dalam sholatnya itu siapa? Ab'aduhum ilaiha mamsan. Orang yang ketika melaksanakan sholat ini rumahnya adalah jauh, itu ganjarnya paling besar sekali. Wa ab'adahum, dan kemudian yang lebih jauh lagi, semakin jauh semakin besar pahalanya. Ini waladhi yang tadiru sholat, kemudian adalah orang yang menunggu sholat, kata yusalliha ma'al imam, sehingga dia sholat bersama imam. Ini pahalanya adalah a'dhamu ajran. Ini pahalanya lebih besar ketimbang orang yang sudah melaksanakan sholat sumayana kemudian tidur. Itu masa menunggu sholat itu pahalanya adalah luar biasa sekali. Nah, oleh karena itu di dalam kitab Syarah ini dijelaskan fi hadzal hadis anna sholata ma'al jama'ati walau ta'akhkharat afdalu min sholatihi munfaridan fi awalil waqti. Jadi sesungguhnya sholat berjamaah itu meskipun dia itu ta'akhkhar, agak terlambat, afdalu itu lebih utama daripada sholat sendirian munfarid, sholat sendirian di awalil waqti, di awal waktu. Sampai-sampai Rasulullah itu mengatakan, andaikan tidak memberatkan umatku, niscaya sholat isya itu akan dilakukan di pertengahan malam. Artinya di malam. Andaikan tidak memberatkan umatku, karena itu adalah waktu-waktu yang bagus, waktu yang utama. Tetapi dalam hal ini takmir harus cukup bijaksana, ya, karena biasanya isya begitu sudah mulai di awal waktu diselenggarakan, monggo kesepakatan. Tetapi kalau orangnya sudah kuat-kuat, agak ditunda, misalkan jam 9,
masa tunggu kita gunakan untuk hal yang positif untuk beribadah, itu pahalanya lebih utama. Sampai Nabi mengatakan, andaikan enggak memberatkan umatku, ini saya akan melaksanakan sholat isya itu, yakni di malam hari. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang berikutnya, wa an Buraidah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala basyiru musya'in fi dhulmi ila masajid bin nuri yaumil qiyamah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi. Nah, dari Buraidah, mudah-mudahan Allah berikan ridha kepada Buraidah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya, basyiru musya'in, berilah kabar gembira. Yakni siapa? Orang-orang yang berjalan fi hulani, di dalam suatu kegelapan malam menuju masjid. Jadi ketika di kegelapan malam di zaman Nabi dulu tidak ada seperti saat ini. Penerangan di jalan sudah cukup bagus. Di zaman Nabi itu ya gelap, sehingga beri kabar gembira kepada Nabi, orang-orang yang mau berjalan ya, di kegelapan malam menuju masjid, maka bin nuritam yaumil qiyamah, Allah akan memberikan cahaya sempurna dari dia. Apalagi kalau kita ini relatif di jalan-jalan sudah terang, penerangan sudah bagus. Kalau kita tidak menghadiri masjid itu rugi sekali. Ya, kalau masjid misalkan azan, kalau kita repot sudah masih apa ya? Katakanlah ada aktivitas yang lain, maka kerja di masjid yang lain yang bisa kita tuju. Sampai yang namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ketika siang hari bekerja di kebunnya hingga sore hari waktu asar, sampai terlupakan waktu asar hingga jamaah itu pulang dari masjid. Kemudian lantas Umar mengetahui itu, betapa Umar itu menangis sedih karena gara-gara ngurusi bondo, gara-gara ngurusi perkebunannya, ya terlupakan untuk sholat asar berjamaah. Nah, akhirnya Umar bin Khattab ini memberikan satu ganti tanda kesalahannya adalah dengan cara-cara tertentu. Ya, di antaranya adalah mungkin dari hasil perkebunan itu akan sebagian itu diinfakkan untuk kemaslahatan umum. Ya, ini adalah sebagai mengakui atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan kepada Allah, lantas sadar, mohon maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, kemudian dia melakukan hal-hal sebagai bentuk permohonan ampun kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan kebajikan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis berasal dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, tatkala Rasulullah berada di tengah-tengah para sahabat, lantas Rasulullah mengatakan, Allah adullukum ala bayangkullah bihil khotoyan wa yarfa'u bihi darajat. Wahai sahabatku, maukah aku tunjukkan suatu amalan yang apabila amalan itu kamu lakukan akan menghapuskan dosa-dosamu, akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, dan Allah akan mengangkat derajatmu di dunia dan di akhirat. Kalau lantas para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, saya siap untuk mendengarkan petunjuk ya dari panjenengan. Lantas Rasulullah mengatakan, isbagul wudu alal makari, sempurnakan wudumu
pada keadaan yang tidak disukai. Utsaimin menjelaskan, ya, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan ini adalah tatkala dalam kondisi-kondisi yang dingin, biasanya wudhu itu arasan, kadang mempercepat wudhunya sehingga tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna. Orang yang sabar isbagul wudhu, menyempurnakan wudhu ini dengan baik pada situasi yang tidak disukai, situasi yang sangat dingin, ya, yang menjadikan tidak nyaman, maka dia akan mendapatkan pahala, dosa-dosanya akan diampuni, Allah akan mengangkat derajatnya. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wa kasratul khata ilal masajid, memperbanyak langkah kaki ke masjid. Ternyata memperbanyak langkah kaki ke masjid ini menjadikan dosa kita dihapus oleh Allah setiap langkah, dan Allah akan angkat derajat kita setiap langkah. Yang ketiga kata Nabi, wang tidawu sholat ba'da sholat, kemudian menunggu sholat ba'da sholat, setelah melakukan sholat. Jadi menunggu masa sholat itu, jadi ketika kita melakukan sholat, ya, di masjid, kemudian menunggu waktu sholat berikutnya. Apakah sholat itu bisa sholat wajib tatkala kita sudah melaksanakan sholat tahiyatul masjid, sholat rawatib, kemudian kita lantas menunggunya menuju sholat, ataukah kita selesai sholat misalkan maghrib menunggu masa sholat isya. Masa tunggu itulah yang Allah Subhanahu wa taala mencatat pahala kita luar biasa sekali. Dikatakan fadzalikum riba, fadzalikum riba. Ini adalah riba. Ini adalah riba, adalah suatu kesungguhan. Adalah suatu kesungguhan. Di dalam hadis sahih dikatakan bahwa pada saat masa tunggu kita, malaikat itu hadir. Malaikat hadir di situ, kemudian malaikat bersolamat. Dijelaskan di dalam hadis yang lain, bersolamat di situ adalah memohonkan ampun buat orang yang menunggu sholat. Kemudian juga Allah, malaikat memintakan pada Allah agar orang yang menunggu ini dirahmati oleh Allah. Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih, ya Allah juga terima tobat simpulan ini yang mereka masa menunggu sholat ini. Tetapi syaratnya itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam malam, ya, di situ dikatakan adalah selagi dia tidak menyakiti orang lain, malam yukti. Jadi malam yukti wa malam yuktas. Selama masa tunggu itu tidak menyakiti orang lain dan juga tidak hadas, tidak batal, ya. Jadi kalau dalam kondisi suci, maka itu ternyata mendapatkan fadilah yang luar biasa. Nah, bagaimana bentuk penyakitannya? Ganggu. Masa tunggu kok yang ganggu? Ganggunya dengan apa? Misalkan bisa saja dengan pujian-pujian, dengan suara-suara, enek sholat, kemudian baca Quran dikeraskan, sehingga ini kan mengganggu. Nah, selama tidak mengganggu, orang-orang yang menunggu tadi adalah akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Malaikat memintakan ampun dan malaikat juga memohon agar orang-orang ini dirahmati. Kemudian yang terakhir, di dalam satu hadis sahih dijelaskan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajul fi jama'atin, ya, tud'ifu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa isrina darajah. Maksudnya, sholat seseorang yang berjamaah itu dilipat gandakan, ya, dilipat gandakan dibandingkan dengan sholat di rumahnya atau sholat di pasar. Dilipat gandakan berapa?
khamsan wa isrina darajah, 25 derajat. Jadi kadang disebutkan 25, kadang disebutkan 27. Wa dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsanul wudu. Hal yang demikian itu disebabkan karena apabila dia berwudu, ia membagusi wudunya. Summa kharaja ila shalah, kemudian dia keluar untuk melakukan sholat, la yahdujuhu ila sholat, tidak punya niatan kecuali yaitu ingin melaksanakan sholat. La yaqutu khutwatahu ila rufi'at lahu biha darajah. Ya. Maka tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Allah akan angkat derajatnya. Wa qatta'anhu biha khati'ah, dan setiap langkah yang dia lakukan Allah akan menghapus dosa-dosanya. Fa idza shala la yamtazalu lam tazal al malaikah tusalli alaihi madama fi musallahu. Jadi apabila dia sholat dan tidak henti-hentinya, dia sholat dan menunggu masa sholat, tidak henti-hentinya malaikat itu bersolawat untuk orang-orang yang menunggu masa sholat akan ditegakkan, akan dilakukan selagi ia masih tetap duduk di tempat musola atau tempat sholat. Kemudian dikatakan Allahumma sholli alaihi, ya Allah berilah dia keselamatan buat si fulan ini. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati si fulan ini. Wala yazal fi musalah fi sholatin ma'i darus sholat. Ya, selagi dia tidak henti-hentinya melaksanakan sholat dan menunggu masa sholat. Nah, dalam riwayat lain dijelaskan Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni si fulan ini. Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah taubat si fulan ini. Ini didoakan malaikat. Malam yu'dhi fihi, malam yu'dhi fihi, selagi tidak menyakiti ya orang lain dan tidak berkadas ya waktu dia berada di masjid. Jadi kalau berkadas, kentur misalkan segera untuk berwudu kembali datang ini. Ini akan menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Barangkali ini Bapak Ibu karena dari TCM tadi ada acara Walimatul Urus ya. Ini sudah masuk Isya ya. Mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan. Semoga kajian-kajian kita untuk kembali ke kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning, kitab-kitab Taurat ini akan memperkokoh kita kajian-kajian tajwid. Sehingga harapannya adalah kita bisa mendapatkan pelajaran ilmu dari para ulama-ulama tempo. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.